Perkenalkan dulu, nama saya William. Saya tinggal di Bogor. Ya, hari ini diberi kesempatan untuk sharing-sharing. Nah, pagi ini judulnya itu kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu atau segala hal. Ada yang tahu ini dari ayat mana nggak? Boleh angkat tangan kalau yang tahu? Atau Nggak tahu ya? Agak ini sih, agak kata orang sih agak terkenal. Coba buka di Roma 8 ayat 28. Karena saya ambil tengahnya doang, saya nggak panjang-panjang. Coba 28, kalau udah dapat boleh ada yang bacakan satu orang siapa? Sudah? Ada yang bisa bacakan? Siapa yuk? Roma 8 ayatnya itu 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nih, tahu kan ayat ini? Sering dengar dong. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini ayat itu kebanyakan mentok cuman sampai kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bawahnya ini nggak diterusin nih. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada syarat, berarti kan ada syarat dan ketentuannya agar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul nggak? Karena kan jelas ditulis bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti kalau orang-orang yang nggak mengasihi Dia, itu tidak dapat privilege ini. Tidak dapat perlakuan spesial ini nih. Ini kan spesial. Sampai Allah mau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kayak saya eh, 2-3 minggu yang lalu baru kejadian. Istri saya kecelakaan, tangan lengan sininya itu patah. Lengan ini patah dan dia itu bukan karena nyetir motor atau nyebrang jalan, enggak. Lagi jemur baju, Pak. Lagi jemur baju, kepleset, patah sininya. Nah, patahnya dia itu ketika kita sampai di rumah sakit, kita semua dokter dan suster tanya, ibu itu jatuh dari mana? Jadi menurut mereka itu nggak masuk akal kalau orang jatuh patah itu patahannya seperti patahan yang alami. Karena kalau orang biasa kan patah begini doang kan, tuk gitu, dikit lah gini. Kalau istri saya punya itu sudah mengsong begini. Dan dia patahnya dua bagian, di atas ini dan di belakang sini. Jatuhnya banyak kepingan dan remuk. Dibilangnya remuk, makanya mereka bingung kok bisa sampai kayak begini jatuhnya gitu. Padahal jatuh di lantai. Cuman memang tangannya kena ujung beton. Siku beton itu kena hantam kayaknya ya. Kalau saya lihat kayaknya kehantam itu. Nah, ini kejadian. Nah, ketika itu orang itu semua rata-rata orang itu pasti bilang, "Wah, musibah ya. Aduh, sial ya. Aduh." Jadi menganggap itu suatu hal yang tidak baik atau menganggap itu suatu hal yang apa ya? Ya sangat tidak baik lah bisa sampai begitu. Suek banget lah istilahnya, sial sekali orang ini gitu. Nah, tetapi ketika saya dengar cerita istri saya, dia bilang ketika dia jatuh, keadaan dia tahu tangan dia patah karena pas dia mau angkat tangannya itu nggak bisa, kayak ngelewer-ngelewer gitu loh. Bagian atas sininya yang bagian patahan atasnya goyang, tapi yang bawahnya ngelewer. Nah, ketika dia jatuh,
Yang saya kaget, dia cerita, anak saya pergi panggil satpam, waktu itu saya lagi ke gereja. Jadi kan anak saya yang kecil itu nggak enak badan malamnya. Jadi istri saya sama anak saya yang kecil di rumah. Saya sama anak saya yang besar pergi pelayanan di gereja. Itu jam 9 pagi, saya kan baru mau mulai pelayanan, ditelepon. Nah, istri saya bilang, ketika anak saya pergi, istri saya itu nggak komplain. Dia nggak bilang, Tuhan, tolong kenapa ini Tuhan kok saya sampai jatuh? Atau, aduh, pokoknya nggak ada omongan yang negatif keluar dari mulutnya. Dia cuma ngomong begini, aduh Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan masih ngejogrok di bawah, dia nggak bisa bangun karena sakit sekali dan dia nggak punya tenaga untuk bangun karena saya sama istri saya gemuk. Jadi bangun sendiri rada susah. Nah, dia inilah apa namanya? Dia ngomong terima kasih Tuhan, Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Nah, ketika dari kejadian dia jatuh, anak saya panggil satpam. Satpam itu seharusnya sudah mau patroli. Telat 5 detik aja anak saya datang, satpam itu udah putar perumahan. Artinya nggak akan ketemu satpam untuk bantu istri saya bangun dong. Itu kebaikan Tuhan yang pertama. Pertolongan Tuhan yang pertama, dan jadi ayat ini saya bukan dengar dari orang, saya bukan kata orang, dan ketika kejadian ini saya diingatkan dengan ayat ini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua adalah dengan fraktur patahan yang begitu parah, istri saya itu masih bisa ngatur anak saya yang kecil, siapin baju dek, pesen Grab dek, pesen apa, terus kamu siapin ambil ini ambil itu, masih bisa ganti baju, masih baju nggak bisa, masih bisa ganti celana dia dengan kondisi seperti itu. Dan ajaibnya dia bilang sakitnya itu nggak yang orang kan sampai teriak-teriak kan kalau patah tulang itu kena jatuh patah atau apa tuh dia nggak teriak-teriak loh Pak, nggak ada tuh dia aduh aduh nggak ada, ya biasa aja dia cuma pegang tangan dia gini aja, dia topang udah dia jalan-jalan di rumah ngatur itu tolong bungkusin itu pintu ini tutup masih ngatur. Jadi Tuhan beri kekuatan. Nah, yang ketiga kita dapat lagi. Jadi sepanjang hari itu sampai di rumah sakit, dapat Grab itu awalnya galak telepon istri saya. Bu, ini udah sesuai titik belum? Ya salah, mungkin dia lagi bad mood atau apa. Istri saya itu dengan santai, dia bilang, Pak, maaf, saya slow respon, saya nggak bisa cepat-cepat, karena tangan saya kayaknya patah ini. Itu apa pengemudi itu, Grab itu langsung, oh iya Bu, maaf Bu, saya menuju ke sana sekarang. Bahkan dia sampai mau bantu istri saya, pegangin istri saya sampai masuk ke mobil dan dia masih kasih tahu bawa bantal Bu kalau tangan patah sakit. Jadi yang seharusnya dia marah-marah, Tuhan ubah. Jadi nggak marah-marah, jadi malah nolongin. Jadi malah baik banget. Dia berhenti ke Indomaret, dia berhenti karena istri saya lupa beli minum, dia mau berhenti dulu itu loh. Sampai di rumah sakit. Ajaibnya itu kan kejadian hari Minggu. Hari Minggu itu nggak ada dokter di rumah sakit harusnya. Dokter anak mungkin ada. Tapi hari itu, saudara tahu ada dokter tulang di sana. Dan itu bukan dokter tulang biasa, memang dokter bedah tulang. Itu saya benar-benar kaget. Dan saya itu udah kebayang-bayang nih ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya saya bilang istri saya, ya sudah, kita ndak usah komplain, kita ndak usah apa namanya tanya-tanya Tuhan lah, pakai nanya ini kenapa Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, kita ndak ada. Tetapi satu hal yang membuat saya sadar adalah ini kata-kata berikutnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi gini, pertanyaannya kan gini, kenapa ada hal-hal yang tidak baik bisa terjadi di dalam hidup kita?
Seharusnya Tuhan itu kan maunya kita hidup baik-baik. Tuhan maunya kita hidup nggak ada masalah, baik-baik, nggak apa namanya, nggak terlibat dengan masalah apapun, tidak terlibat dengan hukum dan apapun. Tapi permasalahannya di dalam keseharian orang Kristen yang katanya kalau percaya Yesus nanti pasti diberkati, kan begitu. Promosinya Kristen kan banyak begitu tuh. Nah, ayo ikut Yesus, pasti kamu diberkati. Ayo ikut Yesus, kamu pasti nanti usahamu diberkati. Nanti kamu akan yang nggak punya anak bisa punya anak, yang nggak punya jodoh, ayo ikut Yesus nanti bisa dapat jodoh. Promosinya kan seperti itu, betul? Promosinya itu selalu yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang mujizat-mujizat, yang baik-baik. Itu nggak salah, saudara. Itu benar. Dan saya melalui kesaksian ini, kejadian ini, saya berani berkata, Tuhan itu mau kita baik-baik aja. Buktinya setelah istri saya jatuh sampai ke rumah sakit, sampai ada dokter di rumah sakit, hari itu juga langsung bisa dioperasi. Asuransi saya juga. Saya tidak keluar duit sepeser pun, saudara. Rp1 pun saya nggak keluar duit untuk rumah sakit itu. Dan itu, tindakan itu, 4 hari di rumah sakit, itu habis 100 juta lebih. Kalau saya harus bayar, mau bayar pakai apa? Tapi Tuhan itu baik. Nah, kita ini setelah istri saya jatuh, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia responnya adalah Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong. Pertanyaannya kan tadi, kenapa bisa sampai kejadian? Seharusnya kalau memang kami, saya dan istri beserta keluarga benar-benar mengasihi Tuhan, seharusnya ini tidak harus terjadi dong. Betul nggak? Kan harusnya gitu. Saya udah mengasihi Tuhan. Kenapa kok saya masih kejadian seperti ini? Nah, yang banyak orang salah adalah dia nyalahin Tuhannya. Kenapa Tuhan? Saya sudah sayang sama Tuhan, saya sudah rajin ibadah, saya sudah berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik, saya sudah berubah dari pemarah, saya sudah nggak marah-marah lagi, saya dari yang tadinya main judi, saya tidak main judi lagi, saya minum mabuk, saya sekarang udah nggak mabuk lagi. Tapi kenapa Tuhan masih biarkan ini terjadi? Nah, jawabannya adalah, ini jawaban yang kami alami ya. Ini jawaban yang kami alami. Yang kami temukan adalah, kami tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Kita pelayanan, satu keluarga pelayanan loh. Nggak nanggung-nanggung kita itu. Saya, istri saya, anak saya yang besar main musik, istri saya singer, anak saya yang kecil suka bantu asyir karena masih kelas 6 SD, baru mau SMP, jadi biasa masih baru dikasih penerima tamu dulu untuk latihan. Kita semua pelayanan sama Tuhan. Setiap hari Minggu kita nggak pernah miss, kita pasti datang ke gereja. Bahkan kita bisa 2 kali ibadah. Dan setiap hari Minggu itu kita punya anak-anak asuh kita, anak-anak STT yang dari mereka kan rata-rata datang dari perkampungan, agak tidak mampu. Kadang kita kumpul, kita ajak makan bareng, kita beliin makanan apa segala. Saya buat baik. Saya masih menyelidiki. Jadi saya bukan tanya Tuhan kenapa Tuhan begini sama saya, enggak. Respon kita saat itu adalah kita bertanya, Tuhan, salah saya di mana ya? Yang membuat Tuhan tidak bisa menolong saya. Kenapa saya bilang Tuhan tidak bisa menolong saya? Alkitab jelas katakan, kan Kristen itu tidak ada abu-abu, betul? Kita cuma ada hitam atau putih, suci atau tidak suci. Nggak ada tengah-tengah. Nggak bisa, saya yakin sudah banyak sekali, saudara pasti sering sekali dengar. Orang pada bilang, kita tidak bisa ada di tengah-tengah. Kaki kiri di jalan Tuhan, kaki kanan di jalan dunia. Sudah sering dengar kan? Nah, itu yang terjadi ketika kita menjadi abu-abu. Artinya ya kita nggak putih, kita nggak suci. Kita tidak ada di dalam lingkup
naungan perlindungan Tuhan itu. Kita keluar dari perlindungan Tuhan. Makanya orang tanya saya, Pak, keselamatan bisa hilang nggak? Pak, kasih karunia bisa hilang nggak? Saya bilang nggak bisa. Karena Allah tidak pernah kemana-mana. Dia di situ. Kasih karunia Allah selalu ada di situ. Kasih karunia Allah, anugerah Allah selalu ada di situ. Masalahnya adalah kita yang keluar. Kita keluar dari lingkupnya Tuhan. Nah, ini kebetulan nih. Ini mana nih? Oh, ini nih. Ini kan mana nih? Ah, nih. Ini ada bundaran nih. Ya kan? Ini batasnya ini nih. Kita anggap batasnya ini nih. Ya. Ketika kita keluar dari ini anugerah, ini lingkup anugerah Tuhan nih. Lingkaran ini. Saya gambarkan gini ya. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan dan kita ada di dalam lingkup Tuhan ini, Tuhan akan menolong. Kita nggak akan hancur-hancuran. Pasti. Tapi ada orang yang sampai hancur-hancuran. Salah satunya istri saya. Orang mungkin bilang, alah Pak, patah tulang doang Pak. Gitu. Mungkin begitu. Tapi kalau kau lihat patah tulangnya itu bukan patah tulang yang wajar. Saudara ngerti maksud saya nggak? Iya, seharusnya sih nggak patah. Bener, orang kita cerita dokter bilang, harusnya sih nggak mungkin patah Bu kalau kayak gitu. Dokter aja sampai masih ragu-ragu, cuman ya gimana, bener, patah remuk-remuk, tulangnya remuk, banyak serpian-serpian, pecah tulangnya. Gitu loh. Nah, kita itu, mana tadi ini? Nah, kita itu tidak boleh sampai keluar dari sini. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita mulai melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, ya kan? Kalau kita yang namanya mengasihi Dia adalah melakukan hal-hal yang Dia suka, tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka, kan begitu? Kan orang suka bingung, emang mengasihi Tuhan gimana sih Pak? Saya sering ke gereja kok, saya pelayanan, saya di luaran saya nggak jahat sama orang kok. Tapi pertanyaannya, saudara pernah punya waktu nggak untuk Tuhan? Waktu pribadi, sendiri, berdua sama Tuhan, menjalin hubungan sama Tuhan. Kan dibilang kita mempelai, betul nggak? Kalau mau jadi mempelai kan jadi kekasihnya dulu. Kekasih itu kan pacar. Mau pacar kan mesti pendekatan dulu. Lah kita ketemu Tuhan aja nggak mau. Kayak gini kita kumpul ibadah, ya. Ini pertemuan umum. Kamu ndak bisa tuh merasakan secara pribadi kehadiran Tuhan. Jadi syarat pertama mengasihi Dia itu ya seperti apa? Mengasihi Dia ya jangan melakukan apa yang Dia nggak suka, lakukanlah apa yang Dia suka. Lakukanlah apa yang menyenangkan hati Bapa, lakukanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang suka tanya sama saya, Pak, orang Kristen boleh begini nggak? Pak, orang Kristen boleh begitu nggak? Pak, orang Kristen boleh begini nggak? Boleh begitu nggak? Jawaban saya nggak pernah boleh dan tidak boleh. Tidak pernah jawaban saya boleh atau tidak boleh. Saudara tanya saya, Pak, orang Kristen boleh minum alkohol nggak? Ya, kalau saya selalu tanya, hal itu menyenangkan Tuhan atau enggak? Kalau hal itu tidak menyenangkan Tuhan, jangan. Tapi Pak, itu kan banyak tuh orang masak pakai arak, pakai alkohol. Itu buktinya nggak apa-apa. Itu kan dimasak, Pak. Bukan buat minum mabuk. Kamu kalau ada di Antartika dengan kondisi cuaca bisa sampai minus 20 derajat, kamu harus minum alkohol buat menghangatkan dirimu. Kalau nggak beku, saudara. Nggak bisa hidup. Tapi kan tujuan minum alkoholnya untuk apa dulu? Kami orang Chinese ini suka bikin namanya jiapo. Jadi kalau habis luka dalam, kena pukul, kena jatuh atau apa, kita bikin jiapo itu pasti ada
araknya, banyak kan ada araknya, dikasih arak masak. Arak masak itu alkoholnya tinggi, Pak. 4, bisa sampai 30%-an. Itu tinggi. Tapi kan tujuannya kita bukan mau mabuk, kita arak itu untuk menghangatkan tubuh kita. Oh, saya juga minumnya menghangatkan tubuh saya, Pak. Tapi ya minimal 3 botol lah, Pak. Baru agak hangat-hangat. Kalau nggak berasa hangatnya. Itu bukan hangat, Pak. Ya, itu panas jadinya. Makanya orang mabok suka pada berantem. Ya kan? Hilang akal, hilang ini. Akal sehatnya hilang, orang salah ngomong dikit pukul. Itu bukan hangat, panas kalau 3 botol. Hangat itu satu gelas kecil aja. Dan patokannya adalah kita tidak terikat. Ya kalau lagi kedinginan aja, kalau saya misalkan lagi ke ini, saya bukan membolehkan orang minum alkohol ya, cuman sebalik lagi ke tujuannya. Menyenangkan Tuhan atau enggak. Kalau tujuannya untuk minum obat, ya mau nggak mau ya harus minum. Mau gimana? Orang istri saya juga disuntik morfin kok. Tapi kan pakai obat, sebagai obat. Gitu loh. Saudara ngerti ya maksud saya ya? Jadi bukan lagi perkara, Pak boleh ini nggak, Pak boleh itu nggak. Kelasnya kita itu bukan boleh nggak boleh. Kelasnya Kristen itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Jadi ketika kamu mau ngomong nih, mau ngomongin orang nih, kau pikir dulu, benar-benar, hal ini menyenangkan Tuhan atau enggak ya? Kalau saya ngomongin orang ini, Tuhan kan pasti dengar. Nggak mungkin Tuhan nggak dengar. Tuhan pasti dengar. Betul? Nah, ketika kau omongin orang ini, Tuhan senang nggak? Kalau nggak senang Tuhan, jangan. Mau nyalain rokok nih. Ya, nyalain rokok nih. Maka orang tanya, Pak boleh nggak sih ngerokok? Ini saya kasih tahu. Kau mau nyalain rokok nih. Ya. Bukan masalah boleh nggak boleh. Ini menyenangkan Tuhan atau enggak? Tubuh kita bait Allah. Betul? Kita semua tahu ya. Tubuh kita bait Allah. Rokok itu racunnya banyak banget. Saya dulu perokok berat. Saya perokok berat. Sehari 4 bungkus. Saya dulu. Ini rokok ini kalau dibakar, itu racunnya tuh banyak banget. Oke. Sekarang nih, Allah bilang apa? Ini bait Allah. Kamu harus jaga bait Allah ini. Ketika kau sedot rokok itu, kamu merusak bait Allah nggak? Rusak. Oke. Kira-kira Allah seneng apa nggak? Nah ya sudah, itu aja jawabannya. Saya emang nggak pernah ngelarang orang ngerokok. Beneran deh. Kalau nggak percaya nanti kalau sudah ini, kapan-kapan kalau ketemu, ya kan? Kalau ngerokok depan saya nggak bakal saya tegur. Kenapa? Itu sudah pribadimu sama Tuhan, Pak. Saya lebih suka mengajak teman-teman menjalin hubungan dengan Tuhan. Kamu nggak usah nanya pendeta. Nggak usah nanya pendeta, boleh begini, nggak boleh begitu. Kau tanya Tuhan, kau punya waktu sama Tuhan. Kau tanya Tuhan, kau rasakan Tuhan. Nanti kamu bisa mengerti. Step by step. Nggak masalah. Hari ini kamu marah-marah. Hari ini kamu kesenggol. Jalan kesenggol orang. Wow, marah-marah. Besok-besok kesenggol, melotot doang nih. Udah mulai nggak marah nih. Emosi masih ada. Biasa meledak-meledak bisa sampai pukul-pukulan. Kali ini, das. Cuman, kenapa lu nyenggol gua? Tapi kalau sudah nggak pukul, itu sudah peningkatan. Terus mendekat dengan Tuhan. Kamu akan digerus. Kamu akan digerus pelan-pelan sama Tuhan. Diasah pelan-pelan sama Tuhan. Nanti nyenggol orang, disenggol orang, cuman lihat doang. Melotot. Sampai satu hari Tuhan gerus kamu, emosimu digerus sama Tuhan. Kamu ditabrak sama orang ya biasa aja. Oh, mungkin dia lagi kebelet kencing. Biarin dah. Gitu loh. Ya ngerti nggak maksud saya? Pertobatan itu bukan begini loh. Proses, Pak. Proses. Jadi jangan menyerah. Banyak orang menyerah di tengah. Saudara tahu nggak, pertobatan itu proses seumur hidup.
Pernah tahu nggak? Nanti kalau ada kesempatan saya akan kasih tahu. Cuman garis besarnya gini, pertobatan itu bukan perkara satu kali atau misalkan satu hari untuk selamanya. Bertobat itu proses hidup kita untuk masuk kerajaan surga. Itu pertobatan. You ngerti? Jadi kita bertobat sampai kita, kata Allah apa? Menjadi sempurna. Betul nggak? Menjadi sempurna seperti Allah kan? Serupa seperti Kristus. Ini prosesnya kita nih. Dari manusia yang kasar, manusia yang yang kasar, kita diproses dengan berbagai kejadian dalam hidup kita, sampai kita menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Tujuannya ke situ, Pak. Makanya nggak bisa kalau misalkan nih orang bilang, iya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin, di pelepasan. Pelepasan selesai, baptis, bless, lahir baru, gitu. Kan? Lahir baru. Saya tanya sama kamu, lahir baru artinya apa? Kan jadi bayi lagi. Betul nggak? Berarti lahir baru itu bukan akhir. Itu awal perjalananmu dengan Tuhan. Kedepannya masih banyak. Masih banyak itu paku-paku di jalan, lubang bolong, jalan bolong, jalan yang rusak, gunung yang tinggi. Itu banyak, Pak. Jadi kalau di dalam hidupmu kamu ada banyak masalah, banyak kerikil dalam hidupmu, bersyukurlah karena kamu masih ada di jalan Tuhan. Yang bahaya kalau hidupmu baik-baik aja. Saya selalu bilang, saya ke lapas manapun saya bilang, bersyukurlah kamu ada di tempat ini. Karena Tuhan masih sayang sama kamu. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Saya banyak teman saya yang pakai narkoba OD meninggal. Dalam keadaan tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau ditanya mereka kemana, saya nggak tahu. Karena saya bukan Tuhan, saya nggak tahu. Tetapi selama kita masih dikasih kesempatan, ayo kita berubah. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar datang ke gereja, tolong orang, buat baik. Enggak, kau harus jadi berkat. Ujung-ujungnya apa? Kamu harus menjadikan semua bangsa murid. Itu kan ada perintah Tuhan. Berapa banyak orang yang berani ngomong hari-hari ini, ayo berubah bertobat karena kamu harus jadi guru. Betul nggak? Itu semua ada di Alkitab kan? Bukan saya yang ngomong loh, itu Tuhan yang ngomong. Ya, pergilah jadikan semua bangsa murid. Kalau kamu mau memuridkan orang, kamu kan harus jadi guru. Kamu harus belajar dulu. Kamu harus ada perjalanan bersama Tuhan. Kalau kamu nggak ada perjalanan bersama Tuhan, kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa ketemu orang? Betul? Di sini tempatnya. Saya nggak tahu nih kalau di sini setiap hari ibadah ya. Setiap hari ibadah ya biasa ya kayak gitu ya. Ada yang sehari 2 kali ibadahnya. Saya sampai kaget. Sehari 2 kali, Pak, ibadahnya. Itu saya bilang, kalau sampai kamu keluar dari sini, masih nakal juga, nggak tahu deh. Asli, udah nggak tahu lagi deh mesti gimana. Udah sehari ibadah 2 kali, macam-macam firman kau terima, kita keluar masih nakal juga. Waduh, udah nggak ngerti lagi. Jadi, saya hari ini mau mengajak saudara gini loh. Ayo kita punya hubungan dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan itu, nih coba ya kita lihat di Ulangan 6 ayat 5. Coba bisa dibantu Ulangan 6 ayat 5. Ya, coba 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kata lainnya apa? Seluruh hidupmu untuk Tuhan. Betul nggak?
Ini yang harus dipahami dulu, Pak. Kekristenan itu bukan cuma berbuat baik. Kamu berbuat baik bagaimanapun, kalau kau nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak bisa, Pak. Orang baik banyak. Orang di luar Kristen jauh lebih baik. Saya berani ngomong. Silakan deh siapa yang mau ini. Ayo, saya bisa kasih buktinya. Orang di luar Kristen jauh lebih baik. Kalau urusan berderma itu, ya, berbuat baik, sedekah, bersedekah, orang Kristen jauh. Jauh. Untuk orang Chinese, orang orang Chinese ya biasa kalau eh, Imlek, angpau. Itu kalau orang kaya itu, orang kaya itu non Kristen ya ini ya. Dia bisa buka pintu rumahnya, itu orang antri itu bisa ratusan, mungkin bisa 1.000 orang. Kamu tahu nggak dia kasih angpau isinya berapa? Bukan 5.000 loh, Pak. Satu orang 50.000. Kau hitung sendiri berapa duit itu satu hari dia keluar duit. Betul? Nah, terus kalau lagi hari raya yang di luar Kristen nih, orang apa? Bagi-bagi beras, bagi-bagi apa? Betul nggak? Sekarang saya tanya, waktu Natal, di mana ada orang bagi-bagi? Orang Kristen. Hah? Orang Kristen semua sibuk ngapain? Cari gedung mewah, bikin yang mewah, perayaan, pesta Natal, betul nggak? Ada ketemu bagi-bagi sembako? Saya sih belum ketemu. Saya bukan bilang nggak ada, saya belum ketemu. Kalau ada, ya coba, saya juga pengen tahu tuh. Ya, saudara pernah nggak ketemu yang kayak begitu? Kalaupun ada, kemungkinan itu gereja kecil, menengah ke bawah, menengah kecil yang melakukan itu. Tapi kalau yang besar-besar, saya belum pernah sih. Saya belum pernah, sungguh saya belum pernah. Nah, makanya saya bilang, kalau mau jadi orang baik, gak usah ikut Yesus pun bisa jadi orang baik, Pak. Benar. Buat apa? Kalau cuman mau jadi orang baik. Apalagi kalau kau cuman mau ikut Yesus, itu cuman untuk menyelesaikan masalahmu. Aduh, saya bilang. Jadi kita cuman hanya mengukur Tuhan, kayaknya kapasitas Tuhan itu hanya untuk ngurusi hal-hal dunia ini doang. Miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, ya kan? Nggak punya jodoh, minta sama Tuhan dikirimin jodoh. Nggak punya anak, minta Tuhan dikasih anak. Itu kan hal-hal dunia ini semua. Di mana hal-hal yang itu semua bukan tidak penting. Boleh diminta, nggak dilarang. Cuman jangan dijadikan prioritas. Kapan terakhir kali kita masuk kamar? Oke lah, kalian mungkin nggak ada tempat sendiri, tapi kalian mojok di satu sisi, di satu sudut, kalian berlutut, ketemu Tuhan. Kapan terakhir kali? Ini kan hal yang akan dibawa sampai kekekalan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan baik kita dengan Tuhan, itu akan kita bawa sampai kekekalan. Kalau permintaan kita bolak-balik soal dunia ini, satu hari kita tinggalin. Kau mau sekaya apa sih? Mau sekaya apa coba? Kau kena penyakit juga bangkrut. Betul nggak, saudara? Saya pernah ngalamin. Papa saya dulu kaya. Papa saya meninggal, saya sempat menikmati. Ke luar negeri pernah. Tapi saya juga pernah susah. Sampai saya itu makan, orang bilang makan nasi pakai telur, kasih anak saya makan dulu. Harap-harap dia makan telurnya setengah. Dihabisin telur sama dia, ya udah saya sisanya nasi sama kecap. Mau gimana? Pernah juga, Pak. Ayo, apa kondisinya? Pernah, ngicip-ngicip mah pernah. Puji Tuhan ya, nggak sampai bobrok banget. Nggak sampai ngegabruk banget. Puji Tuhan. Kok bisa, Pak? Nggak sampai gabruk banget? Respon
mau bagaimana? Kalau saat istri saya jatuh waktu itu, dia mengutuk Tuhan, mungkin satpam juga udah hilang kali. Kalau waktu dia jatuh, kalau kamu ketemu suatu masalah, biasakan ini. Sudah, baru telepon teman. Berapa banyak dari kita yang kena masalah nih, selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Betul nggak? Tukang tagih utang datang. Langsung apa? Cari backingan. Betul? Cari teman. Telepon ini. Ada pernah terakhir kali dapat masalah, cari backingannya, nggak pakai handphone. Pakai lipat tangan tutup mata. Kapan terakhir kali? Bagaimana kita bisa mengaku bahwa kita ini Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bagaimana kita bisa mengaku kita pengikut Kristus kalau kita tidak ada hubungan, tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan? Saudara, saya kasih tahu ya. Ini waktunya tinggal sedikit. Saya kasih tahu aja. Berkat itu sudah bagiannya kita. Wis nggak usah dicari-cari. Beneran nggak usah dicari-cari. Istilahnya gini, kamu masuk ke satu perusahaan, kerja, gajimu itu kan udah pasti kamu dapat dong, nggak mungkin enggak, betul nggak? Tapi kan sebelum kamu dapat gaji, kamu harus kerja dulu, betul? Makin rajin kamu kerja, syukur-syukur bos kasih bonus. Tapi bonus itu bukan sesuatu yang bisa kita tuntut, benar. Tapi yang intinya sudah kita dikasih dulu nih. Tuhan udah kasih kita loh modalnya. Tahu nggak apa? Napas. Napas itu salah satu anugerah Tuhan kan? Coba kamu bayangin nih sekarang nih. Praktekin deh. Kamu cuma boleh napas 1 menit sekali. Jadi tarik napas, buang, nanti boleh narik napasnya lagi 1 menit lagi. Gimana coba? Pernah kebayang nggak? Jadi hal-hal kecil jangan diremehkan. Mulailah kita kerja dulu buat Tuhan. Deket dulu sama Tuhan, nempel dulu sama Tuhan. Ya tapi gimana Pak caranya? Kan ditulis bagi mereka yang terpanggil dengan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita bisa tahu rencana Allah untuk kita? Baca Alkitabnya. Punya hubungan sama Tuhan. Kalau kamu tidak punya hubungan sama Tuhan, gimana kamu mau tahu rencana Allah untuk kamu apa? Tidak ada pengecualian, Pak. Jangan bilang saya miskin. Jangan bilang saya nggak bisa begini. Jangan bilang saya nggak bisa begitu. Semua orang bisa Tuhan pakai. Masalahnya kamu mau atau enggak. Kerinduan saya itu, di lapas manapun saya bilang, kerinduan saya cuma satu. Saya nggak ada keuntungan pribadi ngomong begini untuk kalian, saya nggak ada apa. Tapi saya punya kerinduan satu, kita semua ketemu lagi di langit baru, bumi baru nanti. Makanya saya kasih tahu nih jalannya nih. Tinggal saudara mau ngikut apa enggak. Jangan sampai kamu keluar balik lagi. Syukur-syukur kalau pegang lagi, dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih kesempatan lagi bagaimana? Ya toh? Jadi kita harus belajar, saudara. Ayo kita mengasihi Tuhan. Kita tahu nggak tahu apa rencana Allah untuk kita. Cari tahu. Kamu harus cari tahu. Caranya ya ketemu Tuhan. Berdoa setiap hari. Nanti Tuhan akan buka jalan dikit-dikit. Wah, nanti Pak, saya udah doa capek-capek. Ujung-ujungnya panggilan saya OB. Ya udah, kerjain OB-nya dengan benar. Saya banyak sekali ngelihat OB bisa jadi manajer, bisa jadi kepala departemen, banyak Pak. Tuh temennya istri saya tuh, dia mulainya dari kurir, tukang nganter barang. Tukang nganter barang digajinya per hari. Jadi kalau sehari masuk dibayar, besok nggak masuk ya nggak dibayar. Hari ini dia jadi pokoknya
pangkatnya tuh kayak supervisor gitu deh, kayak manajer gitu deh modelnya. Saya nggak tahu lah, kantor dia soalnya banyak jabatannya aneh-aneh. Tapi ini saya mau kasih tahu, mulainya dari nol, dari bawah. Orang-orang sukses kalau kamu mau lihat itu dari bawah. Jarang orang yang sukses itu yang peninggalan dari orang tua itu jarang. Biasanya dari bawah karena dia merasakan sengsara, dia naik ke atas. Nah, saudara semua juga harus sukses di dalam Tuhan. Jangan hanya di bumi ini doang. Nanti pasti dikasih kok. Sekarang logika aja deh gini deh. Kalau saudara jujur, ya, saudara kerja jujur, kerja baik-baik. Masa iya sih orang nggak lihat? Tapi banyak Pak teman saya malah ditindas. Tunggu waktu Tuhan. Andalkan Tuhan. Pasti ada begitu-begituan. Itu yang saya bilang kerikil di jalan. Nah, kamu bisa melewati apa enggak? Kan kita jalan ketemu kerikil nih, sakit kaki nih. Nah, ketika kamu lagi sakit kakimu itu, responmu bagaimana? Kau tetap setia sama Tuhan atau kamu keluar dari situ? Keluar ya rugi kamu sendiri. Betul? Jadi saya cuma mau bilang, saya itu cuman pengen semua baik-baik. Tuhan semua ingin anak-anaknya baik-baik. Tapi masalahnya memang kadang kita suka cari masalah sendiri. Ya kan? Suka-suka ngeklaim, kata Tuhan boleh, kata Tuhan nggak apa-apa, kata Tuhan ya oke lah gitu. Padahal Tuhan nggak ngomong. Hati-hati. Kita harus benar-benar punya waktu untuk Tuhan. Itu satu-satunya jalan, Pak. Saya ada hari ini, saya bisa seperti ini, semua berkat anugerah Tuhan. Saya punya rumah, saya boleh dikasih orang. Saya itu nggak punya harta. Serius, mungkin ada beberapa dari saudara itu mungkin yang lebih jauh lebih kaya dari saya, mungkin ada. Saya nggak punya harta, Pak. Mobil boleh dikasih. Pokoknya barang saya bukan barang saya semua dah. Gitu. Saya nggak punya barang sendiri, nggak punya. Bahkan baju aja banyak yang dibeliin, celana banyak dibeliin. Gitu. Tapi saya hidup hanya mengandalkan Tuhan. Wes sudah. Makanya Tuhan suruh A ya A, Tuhan suruh B ya B. Kadang, nih saya kasih tahu. Kadang orang pikir gini, weh Bapak enak udah jadi hamba Tuhan. Ya kan? Bapak enak, pendeta, deket sama Tuhan. Pak, makin kita deket sama Tuhan, setan itu makin kencang ganggu kita. Saya juga suka ada bolong-bolong ya, ada Pak. Kalau nggak ada bolong-bolong ya harusnya istri saya kagak jatuh. Saya mau jujur aja, ini rahasia rahasia pembicara. Nggak semua pembicara tuh nggak sempurna, sama kita. Kita tuh sama-sama perang, kita sama-sama berusaha. Tuhan kita sama, posisi kita sama. Betul? Kamu anak Allah, saya anak Allah. Kamu hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, sama kan? Cuman saya sudah ketemu rencana Allah dalam hidup saya harus bagaimana. Nah kalian ini kan masih mencari. Carilah sampai ketemu. Jadi kalau orang tanya, bagaimana Pak rahasia diberkati Tuhan? Ya dekat sama Tuhan. Bukan rajin ke gereja loh, deketin Tuhannya. Carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Benar, tapi saya bukan bilang wah miskin langsung tung jadi kaya gitu, bukan gitu ya. Tapi segala keperluan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan. Kemauan dan keperluan itu beda. Itu lain waktu nanti kita bicara. Tapi hari ini yang saya mau tekankan adalah satu. Saudara yuk mulai. Ini sudah dikasih tahu caranya. Duduk diam 30 menit aja. Nggak bisa 30 menit Pak, 15 menit deh mulai. 15 menit itu cuma 3 lagu Pak. Satu lagu kan 5 menit. Betul nggak? Satu lagu kan 3-4 menit ya, 4 lagu deh. Aku mau cinta Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, apalagi lagu apa? Aku masuk rumah kudus, sama satu lagi pilih apa kayak. Ya terserah lagunya, 4 lagu nyanyi aja. Diam nyanyi, nggak usah banyak ngomong. Nggak usah ngomong Tuhan kok begini, nggak usah diam aja. Tuhan tahu masalah kamu, bukan Tuhan nggak tahu. Nggak perlu kau laporan sama Tuhan. Tuhan tahu setiap helai rambutmu, apalagi masalahmu. Duduk dia. 15 menit. 15 menit nggak bisa. Ya wis, 3 lagu deh.
Tapi nanti pelan-pelan bertambah. 3 lagu jadi 4 lagu, jadi 5 lagu, belajar dia. Baca Alkitab. Sehari 2 pasal. Kalau seharusnya sehari itu 5 pasal. Tapi kan nggak bisa sehari 5 pasal. Ya sudah, sehari 2-3 pasal. Nggak bisa. Sehari 2 pasal. Nggak bisa juga. Sehari 1 pasal. 1 pasal ya, bukan 1 ayat ya. Nanti 1 ayat lagi. 1 pasal sehari. Nanti ada 1 hari yang cuma ayatnya 6. Ada yang ayatnya 150. Ya baca 150 ayat itu. Mulai berdoa, mendekat sama Tuhan lah. Ya, saudara juga kan pasti menyesal lah. Apa yang sudah lalu, ya sudah. Kita nggak usah ngomongin yang masa lalu. Masalahnya hari ini yang saya mau ngomong ke depan. Saudara mau tetap seperti dulu, atau saudara mau berubah, mau mengasihi Tuhan dengan caranya sudah dikasih tahu. Saya kasih tahu sangat detail. Berdoa, baca Alkitab, lakukan. Kalau orang bilang maafkan saudaramu, maafkan. Hari ini belum bisa maafkan, berdoa lagi. Tuhan, saya mau memaafkan. Masih belum bisa maafkan, besok ulang lagi. Minta, ngomong sama Tuhan, saya mau maafkan. Sampai satu hari kamu benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Karena kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Tuhan tidak mengampuni kesalahan. Bukan saya yang ngomong. Betul, udah tahu dong itu dong. Doa Bapa kami, ya kan? Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kalau kami tidak mengampuni orang, Tuhan tidak mengampuni kita juga. Oke, guys? Ya, mau berubah ya? Cari pelan-pelan. Semuanya proses. Ingat proses. Sampai kita meninggal, sampai kita tutup mata, proses itu jalan terus. Bertobat sehari makin hari makin baik, makin hari makin baik. Temui Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Ya, maka nanti hidupmu juga pasti akan berubah. Hidupmu berubah. Nih hidupmu berubah. Jangan langsung mikir, jangan angan-angan. Enggak. Tapi kamu yang dari suka bohong, jadi nggak bohong lagi. Kamu yang tadinya kasar, kamu tidak kasar lagi. Mungkin rumah tangga kita rusak karena kita kasar. Tuhan ubahkan kita jadi lemah lembut. Istri juga jadi makin sayang. Keluarga makin harmonis. Kan itu kan berkat yang luar biasa toh. Gitu. Dengan keluarga kita juga jadi baik. Wes lah, jadi orang baik itu ndak mungkin ngerugin kamu. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya jadi orang baik. Ya, saya harap hari ini lewat kesaksian pendek saya tadi, kalau saya panjang itu lebih banyak lagi sebenarnya mujizat-mujizat, cuman nggak perlu lah. Saya hanya kasih intinya aja bahwa saya udah mengalami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang seharusnya orang bilang musibah, hari ini istri saya lebih dekat sama Tuhan. Jauh lebih dekat sama Tuhan. Dia yang tadinya ngoceh-ngoceh mulu, marah-marah. Ini ada nih nonton nih, biar dengar sekalian. Dia dari ngoceh-ngoceh, sekarang jadi lembut. Kalau ngomong pelan sekarang. Kalau dulu kalau ngomong ngegas, sekarang pelan kalau ngomong. Ya, bagus kan? Ada rencana Tuhan. Tuhan mengubah dia lewat kejadian ini. Jadi saudara ada di tempat ini, cari apa mau Tuhan sama dirimu. Oke? Ya, jelas? Oke? Ya udah, kita itu aja. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi. Nanti kita kupas nanti yang lain-lain lagi. Oke? Yang ini hari ini dasarnya dulu aja, basicnya dulu. Yang penting kamu berubah dulu. Oke? Kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa, Engkau kumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman. Kami sudah belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu darah dan daging ini sangat lemah. Tetapi kami juga tahu kuasa Tuhan jauh lebih kuat daripada darah dan daging kami. Sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyertai kami. Sehingga firman, pesan yang Kau sampaikan boleh tertanam. Dan terus
bertumbuh lebat dan berbuah lebat, sehingga Engkau bisa menikmati hidup kami, Tuhan. Jadikan ini satu-satunya kerinduan kami mulai hari ini. Satu-satunya kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu. Ajari kami agar sebelum kami melakukan apapun, sebelum kami mengucapkan apapun, dalam setiap ucapan dan tingkah laku kami selalu memikirkan Tuhan. Apakah yang kami lakukan atau ucapkan menyenangkan Tuhan atau tidak. Rindu kami semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dengan benar. Beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa menemui Tuhan setiap hari. Minimal 15-30 menit untuk kami belajar memulai hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami berjalan di luar jalur-Mu. Bawalah kami kembali ke jalur Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Tuhan. Dan Tuhan yang terpenting adalah Tuhan bisa menikmati hidup kami juga. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Biarlah Tuhan, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa turun atas kita semua. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kelem tiap puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo kelem tiap puisi setan, dengarkan saja firman